ustaz-ustaz dari FPI kasar terhadap liberal. Ya, memang. Kenapa mereka kasar? Anda lihat sendiri sudah. Liberal ini mereka kasar kepada Allah, kasar kepada Nabi, kasar kepada syariat, kasar terhadap Al-Quran. Manusia-manusia macam ini tidak berhak untuk kita hadapi dengan santun lagi, saudara. Betul. Betul. Itu saya bertanya saudara sekali lagi, kalau begitu kesimpulannya, liberal itu sesat tidak, bukan tidak, kafir tidak, Islam bukan. Makanya mulai malam ini, saya ingatkan semua yang ada di sini, jangan kita sebut liberal sebagai Islam, nggak boleh. Nggak boleh kita sebut Islam liberal, Muslim liberal. Kalau kenapa Islam tidak liberal? Liberal bukan Islam. Betul. Islam liberal. Betul. Betul. Oh Habib, tapi di sana ada JIL, Ulil Aqsa Abdallah mendirikan JIL. Swing. Itu singkatan dari jaringan Islam liberal. Saudara, yang sebut jaringan Islam liberal itu mereka, bukan kita. Betul. Kita nggak ngakui mereka Islam, sudah. Mereka yang ngaku-ngaku sebagai orang Islam. Tadi kita sudah lihat dua buku ini isinya Islam bukan itu. Islam bukan itu. Maka itu saudara, JIL kalau menurut Ulil jaringan Islam liberal, menurut saya jaringan iblis laknatullah. Betul. Betul. Jadi saya mau tanya ke depan, liberal boleh nggak kita sebut Islam? Boleh tidak kita sebut Muslim? Boleh tidak? Besok-besok sebut aja liberal atau anjing liberal, babi liberal, setan liberal, iblis liberal, kafir liberal. Ya Allah, jelas tidak? Jelas tidak? Jadi liberal sama dengan anjing. Liberal sama dengan anjing. Jawab yang keempat, yang nggak jawab jangan-jangan anjing. Jawab semua, liberal sama dengan anjing. Liberal sama dengan RT bela liberal RT. RW bela liberal RW. Lurah bela liberal lurah. Camat bela liberal camat. Gubernur bela liberal gubernur. Menteri bela liberal menteri. Polisi bela liberal polisi. Bela liberal tentara. Presiden bela liberal kiai bela liberal kiai. Habib bela liberal Habib. Sama. Setuju? Setuju? Jadi yang anjing kita atau liberal? Kita atau liberal? Jadi besok-besok sebut anjing. Jadi kita bukan sembarangan, kita punya bukti hitam di atas, tidak nuduh. Wah, Habib ngomong sembarangan, ini buktinya sudah. Mereka yang cetak kok. Mereka yang buat hitam di atas putih, nama mereka ditulis sudah. Ini dijual toko-toko di Gramedia, dijual di mana-mana dijual. Nah di sini saya mau sampaikan sebelum saya akhiri. Tapi saya tanya dulu nih, yang saya jelaskan paham tidak? Paham. Jelas semua. Jelas. Lulus tingkat 4. Jadi semua sudah sarjana. Nah, Obed ijazahnya mana? Minta Habib Abdurrahman, Habib Ubaidillah, sarjana lapangan. Alhamdulillah. Tak apa sarjana lapangan, yang penting nggak sesat. Betul. Betul. Aku gelar profesor doktor sesat sudah. Gelar profesor doktor apa dia bilang? Poligami haram, homoseks halal. Gila di negeri sudah. Gila tidak? Gila tidak? Saya lahir di Petamburan. Di Petamburan Tanah Abang. Dari semenjak saya bayi sampai hari saya nggak pernah lihat di Petamburan ayam jago kawin sama ayam jago. Nggak ada. Sumpah. Saya nggak tahu di Citerep. Citerep ayam jago ada yang kawin sama ayam jago. Ada nggak? Betul. Sumpah. Betul. Alhamdulillah. Kirain di Citerep ada ayam homo. Saudara ayam, bo, ayam, nggak punya akal, nggak punya otak, tahu jago nggak boleh ngodok jago, ayam. Ini ada profesor doktor namanya Mustamulia,
laki dia bilang boleh kawin, mau main anggar. Kacau tidak? Kacau tidak? Ayam tahu ayam. Nggak punya akal paham. Profesor, doktor urusan luar negeri, dewan pakar nggak ngerti. Ini namanya Profesor Bagong. Profesor. Makanya syukur kita lulusan lapangan nggak apa-apa. Yang penting nggak jadi bagong. Betul. Alhamdulillah. Baik, ini udah lulus nih semua. Udah terus nih. Udah mau ngambil S2. Yang gratis sampai S1 aja. Masya Allah, udah jam berapa nih? Lu terus gue cabut ijazah. Saya sekarang saudara, saya mau menyampaikan keprihatinan. Dulu di tahun 80-an akhir, awal 90-an, saya dan kawan-kawan ceramah di banyak tempat di Bogor tentara. Saya kalau lagi di Bogor begini, nggak ada motor yang lampu tidak mati. Pokoknya kalau saya ceramah belum naik lampu mati, sabotase di mana-mana. Nah kemudian saudara sampai situ saja. Kalau saya udah pulang dari ceramah, panitia diangkut ke Koramil. Ini kejadian saudara. Bahkan beberapa senior saya yang lebih tua dari saya, lebih dulu dakwah, mereka ditangkap, cabut kukunya. Sampai ada yang rusak, dihantam. Itu kejadian di Orde Baru. Tapi saya punya catatan penting. Sejahat-jahatnya Orde Baru, sejelek-jeleknya Soeharto, saudara, tolong dicatat. Sejelek-jeleknya Soeharto, buku-buku yang menghina Islam nggak ada yang boleh diterbitkan. Betul. Betul. Saya merasakan saudara bagaimana kejamnya Orde Baru, bagaimana jahatnya Soeharto, tapi saya harus mengakui jelek-jelek Soeharto, saudara, tidak ada buku yang menghina Islam boleh terbit, tidak ada. Bahkan ada majalah namanya majalah Monitor, saudara, yang dipimpin oleh Aris Wendo Atmowiloto. Dia bikin polling, saudara, polling tentang siapakah tokoh idola Anda. Hasilnya nomor 1 Presiden Soeharto, sementara Nabi nomor kesekian, saudara. Apa tuh Soeharto senang? Tidak. Itu majalah dibredel, tidak boleh terbit lagi, dan Atmowilotonya saudara dijebloskan ke penjara. Bagus tidak? Baru boleh. Udah tidak boleh terbit, apalagi buku majalah begini sudah. Jadi biar tahu jeleknya Soeharto, buku menghina Islam nggak boleh terbit, saudara. Nanti jeleknya Soeharto masih jauh lebih bagus. Nah sekarang saya mau tanya, saudara, ini di zaman sekarang katanya era reformasi, katanya lebih bagus, lebih baik, lebih indah. Ternyata buku-buku yang menghina Islam boleh diterbitkan, diperjualbelikan di mana-mana, biadab. Begitu saya mau tanya, kalau begitu ini zaman sekarang dibandingkan dengan zaman Soeharto, apa lebih bagus? Lebih bagus atau jelek? Lebih bagus atau bejat? Lebih bagus atau rusak? Oh, ada yang protes, Habib Rizik. Mungkin pemerintah nggak tahu itu buku. Bohong! Saya bisa buktikan bohong, saudara. Bukan bicara dengan emosi. Kita semua ini punya fakta dan data. Buku yang biru ini diterbitkan tahun 2004. Buku yang putih ini diterbitkan tahun 2005. Setelah 2 buku ini terbit, saudara, setelah 2 buku ini terbit, kami informasikan ke Majelis Ulama Indonesia, awas, ada buku sesat menyesatkan. MUI cepat tanggap, langsung dikaji, memberikan edaran kepada masyarakat, hati-hati terhadap 2 buku ini. Kami dari Front Pembela Islam tidak berhenti sampai di situ.
Dua buku ini kami laporkan ke Mabes Polri. Kenapa kami lapor ke Mabes Polri? Karena ini adalah penodaan agama. Ini pidana. Melanggar Perpres nomor 1 tahun 65. Melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 69. Melanggar KUHP pasal 156A. Ancamannya 5 tahun penjara. Kami lapor. Saudara, enggak hanya ke polisi, ini juga kami bawa, kami laporkan ke Kejaksaan Agung RI. Kenapa kami lapor ke Kejaksaan? Karena polisi hanya bisa nangkep pelaku penodaan agama, tapi melarang buku bukan wewenang polisi, saudara. Yang punya wewenang adalah Kejaksaan. Kita lapor supaya buku ini ditarik dari peredaran. Pemerintah punya wewenang. 1 tahun kami tunggu, tidak ada tindakan. Kami ketemu dengan DPR, kami datang ke MPR, kami dialog dengan para pejabat tingginya, saudara. Kami temui menteri-menteri yang terkait. Nggak sampai di situ. Kami minta waktu kepada Bapak Presiden. Resmi kita tulis surat. Bapak Presiden, kami gabungan ormas Islam ingin bertemu, ingin melaporkan sesuatu yang sangat urgen demi untuk menghindarkan fitnah di kemudian hari. Jangan sampai umat Islam marah, kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Akhirnya sampai hari ini Presiden tidak pernah memberikan waktu. Kami mau datang ketemu Presiden bukan minta tiket umroh, bukan. Kami mau ketemu Presiden bukan minta bantuan buat pesantren, kami nggak butuh. Kami mau ketemu Presiden bukan minta kursi, bukan. Tapi kami mau ketemu Presiden untuk melaporkan penghinaan terhadap Islam skala nasional. Ternyata Presiden nggak punya waktu. Maklum yang mau melapor Habib Kampung. Saya ini Habib Kampung, mainnya dari kampung ke kampung, dari gunung ke gunung, dari desa ke desa. Makanya istana kantor pemerintah nggak ada yang berani undang saya. Betul. Takut gedungnya rubuh. Saudara, TV nggak berani undang, takut meleduk. Oh, ini Habib Kampung nggak diterima, nggak apa. Kalau Presiden malu terima kami, nggak punya waktu, nggak apa-apa. Presiden kalau untuk Habib, untuk kiai yang berjuang nggak punya waktu, tapi untuk ketemu koruptor banyak waktu, saudara. Betul. Nggak apa-apa, Presiden nggak punya waktu, baik, kami tulis surat. Kami rincikan, Pak, ini ada buku seperti ini, halaman ini begini, halaman ini begini. Kami minta agar buku ini dilarang. Kami sudah lapor polisi, sudah lapor kejaksaan. Sudah setahun lebih tidak ada tanggapannya. Kami kirim surat-surat. Kami tunggu sampai tahun 2011 hari ini tidak ada jawaban. Saya mau tanya, lapor 2005, sekarang tahun 2011, sudah berapa tahun? 6. Sudah berapa tahun? Itu 6 tahun itu waktu yang pendek atau panjang? Sebentar atau lama? 6 tahun. Buku ini nggak pernah kami bawa ke masyarakat, saudara. 6 tahun saya ceramah, dari 2005 sampai 2011, saya nggak pernah tunjukkan buku ini kepada umat, saudara. Enggak. Kenapa? Ini buku saya sembunyikan, saya taruh di perpustakaan, umat nggak usah tahu dulu, karena kita masih berharap pemerintah larang tanpa ribut-ribut, saudara. Kalau pemerintah turun tangan dilarang, nggak perlu ribut, umat nggak usah tahu, selesai. Betul? Betul. Tapi 6 tahun kami tunggu, tidak ada tindakan. Apa boleh buat? Kalau sudah begini caranya, saudara, kami nggak mungkin diam. Sekarang kami mau kemana lagi? Ke polisi sudah, kejaksaan sudah, DPR sudah, MPR sudah, ke Presiden sudah, saudara. 6 tahun agama kami dihina, Allah dihina, Rasul dihina, syariat dihina. Apa kami mesti diam? Nggak bisa, saudara. Maka itu, saudara, saya ingin mengajak umat Islam. Kepung. Saudara, perhatikan. Saya ingin mengajak umat Islam.
Dimanapun Anda berada, mulai dari bulan-bulan ini, buku ini saya bawa keliling Indonesia, saudara. Saya ke Aceh, saya ke Medan, ke Riau, ke Palembang. Saya baru pulang dari Palembang kemarin. Saya sampaikan di hadapan umat, hei umat Islam, agamamu dihina, Allahmu dihina, Nabimu dihina, syariatmu dihina. Kita beritahukan umat Islam di mana-mana. Yang selama ini kita diam, yang selama ini kita tidak mau beritahu, tapi sekarang terpaksa kami harus kasih tahu umat, sebab pemerintah sudah tidak peduli lagi untuk mengurusnya. Karena itu, saya ingin mengundang umat Islam hari Sabtu besok, Sabtu, saudara, beberapa hari lagi kami akan ajak ribuan umat Islam dari mana-mana untuk kumpul di markas FPI di Petamburan, sholat subuh berjamaah, baca Hizbun Nasr, wirid, ratib, zikir, kemudian dengar tausiah dari para ulama dan habaib sampai jam 9 pagi. Setelah itu, ribuan umat Islam akan kami bawa untuk mendatangi Istana Presiden. Siap tidak? Kami akan bawa, saudara, buku ini. Kami akan bawa buku-buku liberal. Kami sudah kumpulkan buku liberal, bukan hanya 2 ini, saudara. Ada segerobak buku liberal. Dihina Islam habis-habisan. Kami akan ajak umat Islam, biar semua jadi saksi. Jangan kita sembunyi-sembunyi lagi. Kita serahkan ke Presiden. Kita minta liberal dilarang di Indonesia. Buku-buku liberal tidak boleh diterbitkan di bumi Republik Indonesia ini. Betul. Betul tidak? Betul tidak? Hari Sabtu besok kita datang, kita kepung istana, sudah. Siap kepung istana? Siap kepung istana? Kita kepung istana bukan untuk revolusi, bukan untuk berontak, bukan untuk subversif, bukan untuk kudeta, tapi untuk mengingatkan Presiden, agama Islam dihina, kami tidak terima penghinaan ini. Presiden mesti keluarkan Kepres, larang liberal, dan sita semua buku-buku liberal yang sudah beredar. Setuju? Setuju. Siap berjuang, siap bela Islam. Setelah kita laporkan nanti, saudara, hari Sabtu, kita lihat langkah Presiden sampai akhir tahun 2011. Presiden punya waktu 5 bulan. Kalau Presiden tangani dengan baik, kita hormat, kita cinta, kita dukung. Tapi kalau ternyata Presiden tetap tidak peduli, sampai tahun 2012, orang Islam tetap seenaknya menghina Islam. Di TV, di radio, di mana-mana, orang liberal tetap membuat buku-buku yang menghina Islam dan tetap dijual di mana-mana, maka saya akan menyerukan umat Islam dari Sabang sampai Merauke, hei umat Islam, angkat senjata kalian. Allahu Akbar. Nanti akan kita sampaikan ke Presiden, hati-hati. Kalau umat sudah marah, bukan bukunya yang dibakar, orang-orangnya dibakar. Allahu Akbar. Siap tidak? Saya mau tanya, agama Islam dihina begini, marah tidak? Marah tidak? Kita bertanyakan iman seseorang, kalau agamanya dihina, dia tidak marah. Ini penghinaan terhadap Islam. Kami tidak peduli. Itu orang-orang liberal mau di-backing oleh siapapun, saudara. Apa mau di-backing oleh polisi, di-backing oleh tentara, yudikatif, legislatif, eksekutif, walaupun dibela oleh Presiden atau dibela oleh Amerika, demi Allah, siapapun yang menghina Islam, menghina Al-Quran, kami akan lawan sampai tetes darah yang Allah.
Allah. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Catat di sini ada intel-intel. Ya, saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau besok penghina agama, penghina Quran, penghina Nabi dibunuh oleh umat Islam, saya siap tanggung jawab dunia maupun akhirat. Jangan main-main urusan agama, saudara. Enggak. Kami para habaib yang merupakan dzurriyyatur Rasul, keturunan daripada Rasulullah, maka wajib berada di barisan paling depan untuk membela Islam sebelum orang lain yang membela Islam. Malam hari ini seorang habib mati karena bela agama dakwahnya, saudara. Demi Allah, besok akan lahir ribuan habib yang lainnya. Allah. Kalau malam ini ada kiai dibunuh karena bela Islam, maka besok akan lahir ribuan kiai yang lain untuk melanjutkan perjuangan, saudara. Jangan main-main soal Islam, saudara. Jangan main-main. Jangan main-main. Kami nggak peduli siapapun orangnya, saudara. Mau disebut ngaku kiai, gus, mau dibilang wali, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, saudara. Coba-coba menghina Islam, coba-coba menghina Quran, kami akan lawan. Maka itu kepada pemerintah kami ingatkan, kami tahu. Kami tidak serang mereka, kami tidak bunuh mereka, kami tidak kejar mereka. Kami ikuti prosedur. Oh, pemerintah minta kami main hukum, baik kami main hukum. Oh, pemerintah minta kami lapor polisi, baik kami lapor polisi. Oh, pemerintah minta kami lapor kejaksaan, baik kami sudah lapor kejaksaan. Lalu mana hasilnya? Kalau semua yang sudah kami lalui secara tersebut, tapi tidak membuahkan hasil, terus kami disuruh tonton, kami disuruh diam, melihat agama kami diinjak-injak, tidak. Nah begitu sekali lagi saya undang Anda hari Sabtu besok tanggal 30 Juli, 2 hari menjelang Ramadan, saudara. Sekarang hari apa ya? Ini Selasa. setengah 12. Ini masih hari Selasa. Rabu, Kamis, Jumat. Saya undang Anda, saudara, sholat subuh di markas FPI Tambora. Kita baca Hizbun Nasr dulu, minta pertolongan. Bentengi diri. Kami sudah kasih tahu Mabes Polri, kami sudah kasih tahu Polda Metro Jaya. Kami datang bukan mau berontak. Anda lembut, kami lebih lembut. Kalau Pak Polisi baik, kami lebih baik. Kalau polisi santun, kami lebih santun, insya Allah. Kalau polisi jaga kondusif, kami akan kondusif. Kalau polisi tidak ganggu kami tidak akan pernah ganggu mereka. Betul? Tapi jangan coba-coba polisi terprovokasi atau memprovokasi terus mengganggu umat. Saya sudah instruksikan semua laskar, kalau umat diganggu, lakukan perlawanan.